Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah biiznillah kita semuanya pada kesempatan kali ini bisa bertemu di mata kuliah Akhlak Tibian, sebuah mata kuliah yang insyaallah akan membimbing kita menjadi pribadi-pribadi yang sama-sama belajar taat, belajar merendah, belajar memperbaiki diri, insyaallah dengan karomah Al-Quran. Teman-teman sekalian, ini kita masuk bab keempat, yaitu tentang adab muallimil Quran wa muta'allimihi, yaitu tentang adab seorang pengajar Al-Quran dan yang belajar Al-Quran. Dalam fusul ini yang pertama teman-teman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dengan mengikhlaskan untuknya agama lagi hanif. Kita tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan hati. Kemudian yang kedua, ini ada nasihat buat kita semua dalam hadis Bukhari Muslim ya, fi sahihaini, yang diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadisnya sudah sangat terkenal ya. Maksudnya amal itu tergantung niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Waruya anin Ibni Abbas innama yahfazur rajulu ala qadri niyatihi. Sesungguhnya seseorang itu dia akan menjaga sesuai dengan kadar niatnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, ini masih dalam adab seorang pengajar Quran adalah wala yaqsidu bi ta'allumi wala ta'limi tawassulan ila ghardin min agharatid dunya. Hendaknya, dan ini sangat dilarang, bahwa seorang pengajar Quran itu dalam belajarnya dan mengajarnya itu ada keinginan untuk mendapatkan dunia ya, dunia dari keinginan dunia, baik itu berupa harta, mal, ataupun kedudukan, pangkat, atau lebih tinggi derajatnya daripada sekelilingnya, atau pujian manusia, atau mengharapkan wajah-wajah manusia itu melihatnya, biar dipandang oleh wajah-wajah manusia, atau yang sejenis itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Asy-Syura ayat 20. Dan barang siapa yang menghendaki kenikmatan dunia, kami berikan kepadanya. Kami berikan kepadanya sebagian nikmat itu. Dan dia di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun. Masya Allah ya. Yang menghendaki dunia saja, maka Allah akan berikan sebagiannya. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura.
Ya, barang siapa yang menghendaki dunia al-ajilah yang ingin disegerakan, maka baginya apa yang menjadi keinginan kami. Liman nuridu, bagi yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam yang akan dilemparkan ke dalamnya. Mazmuman madhura. Itu menjadi orang yang dicela dan hina. Jadi orang yang menuntut ilmu, apalagi Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, tapi menginginkan dunia, Masya Allah, maka dia akan disegerakan dapat dunia. Sebagiannya dia akan diberikannya, tapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya apa? Neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian, yang keempat ini kita sebagai pengajar Al-Qur'an ya hendaknya berhati-hati wal yahdzara min karahati qira'atul ladzi ala ghairihi. Ya. Hendaknya dia berhati-hati dari benci terhadap bacaan murid-muridnya atas yang lainnya. Jadi dia mungkin muridnya bacaannya belum bagus, dia kesel gitu ya, jelek bacanya, dia nggak seneng gitu. Nah di sini dijelaskan wahadhi dilalatun bayyinatun min fa'iliha ala su'iniyati. Ini adalah bukti nyata bahwa pelaku itu adalah niatnya sudah tidak benar. Wa adam iradati bi ta'limihi wajh Allah, dan keinginan belajarnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Musnad Ad-Darimini yang kelima ya, An Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu qala, ya hamalatal ilmi ya'malu bihi. Wahai para pembawa ilmu, beramallah dengan ilmu. Fa innamal alim man amila bi ilmihi. Karena sesungguhnya seorang yang alim itu adalah dia yang beramal dengan ilmunya. Wa wafaqa ilmuhu amalahu, dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-alim wa yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqihim. Akan ada nanti kelompok kaum yang dia membawa ilmu, tapi ilmunya itu tidak melebihi tenggorokan saja. Yukhalifu amaluhum ilmahum, perbuatannya bertolak belakang dengan pengetahuannya. Wa tukhalifu sariratuhum alaniyatahum, dan saat dia sendiri itu bertolak belakang saat dia bersama orang banyak. Yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'd. Dia duduk di halaqah-halaqah ilmu hanya untuk apa? Membangga-banggakan kepada sebagian manusia lainnya. Hatta anna rajula la yaghdubu ala jalisi ayajlisa ila ghairihi wa yatahu. Hingga seseorang dia marah terhadap teman duduknya ketika temannya itu tuh duduk di orang lain dan meninggalkannya. Jadi Masya Allah ya, ini ngeri sekali. Kita diingatkan jangan sampai kita pertama ilmu itu hanya sampai ke tenggorokan. Buktinya apa? Antara ilmu dan amalnya itu bertolak belakang. Antara ketika dia bersama orang banyak dan sendirian itu perbuatannya bertolak belakang. Dan dia duduk di tempat-tempat ilmu itu hanya untuk biar dibangga-banggakan di sekeliling manusia. Sehingga seseorang itu dia benci kepada teman duduknya ketika teman duduk itu memilih majelis yang lain. Jadi pengennya hanya dengan dia, wallahu a'lam. Ulai kala tas'adu a'ma luhum fi majalisin tika ilallah ta'ala. Yang seperti itu tuh amalnya itu tidak naik di dalam majelisnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang di dalam majlis itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang hamalatul ilmi wa na'malu bihi. Kita menjadi orang yang pembawa ilmu dan mengamalkan dengan ilmu itu. Fa innamal alim man 'amila bil ilmi, karena seorang alim adalah orang yang beramal dengan ilmunya. Wa wafaqa ilmu amalan, dan ilmunya sesuai dengan perbuatannya itu sesuai dengan
ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini nasihat buat 101% buat saya sendiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.